Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi mawala. Ayuhas sha'imin sha'imat yang mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, untuk kesekian kalinya kita bisa saling tawasaw bil haqqi tawasaw bis sabar lewat media dakwah An-Najah. Di kesempatan kali ini jemaah sekalian, kita masih melanjutkan kajian tentang Badlul Ma'un fi Fadli Ta'un. Kita masuk pada pasal keempat dari bab kedua buku ini, terkait tentang di antara kelebihan umat Islam yang tidak dimiliki umat-umat sebelum kita adalah apa? Rasulullah SAW telah menjamin umat Islam akan terjaga dari 3 hal. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Abu Dawud, "Innallaha ajarakum min thalathin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan melindungi kalian dari 3 perkara yang merusak. Ayyad'u alaikum nabiyukum fatahliku jami'an. Yang pertama, kalian terlindung dari doa yang dipanjatkan oleh nabi kalian sehingga kalian tidak akan dihancurkan. Artinya kalau ada nabi yang mendoakan kecelakaan bagi kalian, kalian tidak akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam waktu seketika. Berbeda dengan umat-umat sebelum kita yang mereka ini ketika nabi mereka mendoakan kecelakaan bagi mereka, Allah Subhanahu wa taala akan mengijabahi doa nabi mereka. Misalkan doanya Nabi Nuh alaihissalam, doanya Nabi Lut alaihissalam, ia mendoakan kecelakaan bagi kaumnya yang telah ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala dan telah menentang dakwah beliau, maka Allah Subhanahu wa taala menghancurkan kaum mereka. Kemudian yang kedua, wa ayyadhharu ahlul batil 'alal ahlil haqqi. Allah Subhanahu wa taala menjaga kalian dari berkuasanya para pengusung kebatilan sehingga mampu menundukkan orang-orang yang membawa kebenaran. Umat Islam terjaga dari perbuatan ini. Bahwa ada di sebagian waktu dan di sebagian tempat, sebagian masa, ada orang-orang fasik yang berkuasa, para pengusung kebatilan yang berkuasa, memang terjadi sebagaimana umumnya negara-negara muslim hari ini. Tetapi tetap saja ada ahlul haqqi, ada Taif al-Mansurah, atau ada mereka yang mengibarkan panji kebenaran, walaupun jumlah mereka minimal. Maksud hadis ini adalah apa? Para pengusung kebatilan tidak akan mampu menghancurkan pengusung kebenaran dalam satu waktu di sebuah tempat. Pasti ada di antara mereka, walaupun mereka itu bergerak underground, bersembunyi, tetap menegakkan kebenaran dengan cara yang mereka mampu laksanakan. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan umat-umat sebelum kita, ada satu masa, di satu waktu, di satu tempat, orang-orang yang menguasai kebatilan, orang-orang pengusung kebatilan, mereka ini mampu menundukkan orang-orang yang membela kebenaran, sehingga tidak ada di tempat tersebut orang yang membela kebenaran sama sekali. Maka Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka. Kemudian yang ketiga, wa antajtami'u ala dolalatin. Umat Islam dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesepakatan untuk sesat. Maksudnya apa? Para ulama tidak akan pernah bersepakat dalam perkara yang sesat. Pasti ijma'nya para ulama dalam perkara-perkara yang hak, yang betul-betul diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibimbing oleh Rasulnya. Ma'asyiral muslimin, jadi sekali lagi, ini adalah di antara kelebihan dan jaminan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Islam. Maka sungguh sangat berbahagia kita sebagai umat Islam, walaupun umur kita itu sangat pendek dibandingkan umat-umat sebelum kita, demikian juga fisik kita jauh lebih rentan, jauh lebih lemah dibandingkan umat-umat sebelum kita yang mereka diberi kekuatan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan yang begitu banyak kepada umat Islam sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dikaitkan dengan taun. Maksudnya apa? Kalau taun, memang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengabarkan umatnya terlindung dari wabah taun. Justru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa dalam hadis yang sahih, sebagaimana yang kita sampaikan pada edisi sebelumnya, bahwa Rasulullah SAW pernah berdoa dalam sebuah hadis sahih, Allahumma ja'al fana'a ummati qatlan fi sabilik bit-ta'ni wa ta'un. Ya Allah, jadikanlah umatku ini kematian umatku ini di jalanmu dengan terbunuh dalam perang dan terbunuh karena penyakit taun.
Nah, ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau seandainya ada umat Islam yang terkena penyakit taun dan mereka ini meninggal dalam jumlah yang sangat banyak, itu memang bagian daripada doa Nabi Muhammad SAW. Walaupun jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagian para ulama mengatakan bahwa doa Nabi Muhammad SAW ini hanya untuk para sahabat beliau. Jadi para sahabat yang terbunuh di medan jihad dengan yang terbunuh karena wabah taun itu sangat banyak sekali dan tidak berlaku bagi selain sahabat. Walaupun sebagian para ulama mengatakan bahwa hadis ini juga berlaku bagi sebagian umat Nabi Muhammad SAW di luar kalangan sahabat Rasulullah SAW. Nah, jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini satu hal yang perlu kita catat dan mudah-mudahan bisa memberikan keberkahan bagi kita semua sebagai umat Nabi Muhammad SAW, bahwa penyakit taun memang akan menimpa sebagian umat Islam, tetapi penyakit yang menimpa mereka itu taun ini, itu adalah jalan mati syahid bagi mereka semuanya. Jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, sementara umat Islam akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari 3 hal yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, Nabi tidak akan pernah mendoakan kecelakaan kepada mereka sehingga umat Islam tidak akan celaka karena doa Nabi mereka dalam satu waktu. Yang kedua, umat Islam tidak akan hancur disebabkan kekuasaan orang-orang batil ataupun orang-orang yang mengusung kejahatan, yang melakukan kejahatan terhadap umat Islam, tidak akan mampu menghancurkan umat Islam sehancur-hancurnya. Pasti ada sisa-sisa umat Islam yang tetap memperjuangkan kebenaran. Kemudian yang ketiga, umat Islam akan selamat dari bersepakat di atas kesesatan. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kajian singkat dari kita, mudah-mudahan berikan pencerahan bagi kita semuanya, dan saya senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa menerima doa Anda di bulan Ramadan ini, puasa Anda, tilawah Anda, dan mudah-mudahan Ramadan menjadi keberkahan bagi kita semuanya walaupun kita dihimpit oleh wabah corona. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.